Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers. Di video kali ini Tamara Delv akan membahas mengenai sejarah dari maskapai British Air Tour dengan nomor penerbangan 28. Nah, apa yang terjadi dengan penerbangan ini hingga kemudian sebuah penerbangan yang seharusnya normal menjadi sebuah penerbangan yang menegangkan dengan ratusan orang yang terjebak di dalam pesawat itu. Kita take off ke kronologi. British Air Tour adalah anak perusahaan dari British Airways yang dioperasikan khusus untuk penerbangan bertarif rendah dengan tujuan liburan. Pada tanggal 22 Agustus 1985 pagi hari, sebuah pesawat Boeing 737-200 akan dioperasikan oleh maskapai British Air Tour dengan nomor penerbangan 28M. Pesawat itu dijadwalkan mengudara dari Bandara Manchester, Inggris menuju ke Corfu di Yunani dengan membawa 131 orang penumpang dan 6 orang kru. Kaptennya adalah Peter Terrington, berusia 39 tahun dengan 8.441 total jam terbang. Sementara first officer-nya adalah Brian Love, berusia 52 tahun dengan 12.277 total jam terbang. Pagi itu sebelum pukul 6 para penumpang mulai masuk ke dalam pesawat. Nah, sementara kedua pilotnya sedang melakukan persiapan. Di penerbangan 28M ini, Captain Terrington sedang melatih first officer Love untuk proses take off dan juga landing. Sehingga sebelum keberangkatannya, Captain briefing dulu dengan first officer dan memberitahu bagaimana proses take off maupun landing. Setelah semuanya siap, sekitar pukul 6:12 UTC, saat itulah pesawat mulai berakselerasi untuk lepas landas. Captainnya menyebutkan 18 knots. Hanya beberapa detik setelahnya, tiba-tiba saja semua orang di dalam pesawat itu mendengar bunyi ledakan yang keras. Hanya dalam waktu yang singkat, kedua pilot itu berpikir bahwa roda pesawat telah pecah. Maka saat itu Captain harus segera mengambil keputusan untuk melanjutkan proses take off-nya atau membatalkannya. Dan dengan sangat cepat Captain berteriak stop kepada first officer-nya untuk segera menghentikan pesawat. Berbeda dengan kedua pilot yang sedang berusaha untuk menghentikan pesawatnya setelah mengetahui adanya masalah di pesawat itu, para penumpang masih tenang. Bahkan mereka berpikir bahwa memang ada sesuatu masalah di pesawat itu dan mungkin mereka akan dibawa kembali ke terminal, turun, lalu barang-barangnya akan dialihkan ke pesawat lain dan mereka juga akan tetap terbang dengan menggunakan pesawat pengganti. Hal itu didasari karena para penumpang ini tidak melihat ada sesuatu yang aneh di dalam pesawat maupun di bagian luar pesawat. Namun ternyata sekitar 9 detik setelahnya peringatan kebakaran terdengar di kokpit. ATC bahkan mengkonfirmasi kepada Captain Terrington bahwa bagian sebelah kiri dari pesawat itu mulai terbakar dan di luar dugaan. Setelah sebelumnya para penumpang ini tetap tenang meskipun telah mendengar bunyi ledakan, secara tiba-tiba para penumpang ini mulai panik setelah melihat adanya api yang berkobar dari bagian sebelah kiri pesawat. Terutama para penumpang yang panik adalah mereka yang ada di barisan kiri dekat dengan mesin kiri pesawat. Mengutip dari Air Crash Investigation, ada salah seorang penumpang bernama Lindsay Davis yang kala itu duduk di baris kiri dekat dengan mesin pesawat. Ia ketakutan setelah melihat mesin kiri pesawat itu mengeluarkan api dan juga asap pekat hitam. Saking ketakutannya, saat itu Lindsay berpikir untuk segera beranjak dari kursinya. Ia melepaskan sabuk keselamatan yang sedang ia gunakan dan ia meninggalkan kursinya. Namun karena pesawat itu belum berhenti, maka salah seorang kru kabin berteriak kepada Lindsay untuk segera kembali ke kursinya. Tapi saat itu Lindsay terlalu takut untuk kembali ke kursinya setelah melihat api yang terus menyala dan semakin lama semakin membesar. Captain kemudian menghubungi menara kontrol dan melaporkan mereka menggagalkan upaya take off. Dan kemudian saat itu menara kontrol menginformasikan bahwa bagian mesin sebelah kiri pesawat itu terbakar dengan kondisi yang serius. Dengan sangat cepat petugas menara kontrol juga meminta layanan kedaruratan segera menuju ke runway 24 tempat pesawat itu terbakar. Karena Captain tidak mengetahui seberapa besar kebakarannya terjadi, maka ia menanyakan kepada petugas menara kontrol kemana pesawat ini harus diarahkan karena ia harus segera mengevakuasi para penumpang. Atas saran dari petugas menara kontrol, maka saat itu pesawat mulai berbelok ke kanan dan berhenti di sana. Tapi dengan sangat cepat, tiba-tiba saja kebakaran itu bertambah besar. Setelah pesawat itu berhenti, maka dengan sangat cepat kru kabin langsung berusaha untuk
untuk mengevakuasi penumpang. Ada 4 pintu di pesawat Boeing 737 itu. Maka kru kabin mencoba untuk membuka keempat pintu itu, tapi ternyata 2 pintu di bagian belakang pesawat itu sudah terblokir oleh api. Maka penumpang dengan jumlah ratusan itu hanya bisa keluar dari 2 pintu yang ada di depan. Namun ketika salah seorang kru kabin mencoba untuk membuka pintu sebelah kanan, pintunya justru macet sehingga penumpang dengan jumlah lebih dari 100 orang itu harus keluar hanya dengan menggunakan 1 pintu, yaitu yang berada di sebelah kiri. Di saat para penumpang ini panik untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, beda halnya dengan pilot. Walaupun mereka juga panik, mereka tetap harus menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu memeriksa daftar checklist. Ada 15 item yang harus mereka periksa sebelum akhirnya mereka bisa menyelamatkan diri. Kembali lagi ke kabin penumpang, para penumpang yang jumlahnya sekitar 131 orang ini semakin panik karena mereka terburu-buru untuk keluar hanya dengan menggunakan 1 pintu. Selain mereka saling mendorong, ada beberapa yang mencoba untuk melompati kursi untuk bisa menyusul beberapa penumpang yang sudah dekat jaraknya dengan pintu keluar. Setiap detik peluang mereka untuk bertahan hidup semakin berkurang. Penerbangan 28 menjadi sebuah penerbangan dengan para penumpang yang berjumlah ratusan dan terjebak di dalamnya. Pintu kanan depan yang macet membuat kru kabin tidak memiliki pilihan lain selain membuka pintu belakang yang sudah terblokir oleh api. Nah, beruntung ketika pesawat Boeing 737 itu berhenti berbelok ke kanan, saat itulah layanan kedaruratan segera menuju ke lokasi tempat berhentinya pesawat Boeing 737 itu. Sehingga ketika kru kabin mencoba untuk membuka pintu belakang yang sedang terbakar ini, dengan sangat cepatnya petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air dan juga busa untuk membantu menanggulangi api. Kemudian setelahnya, pintu yang terbakar oleh api itu lama-kelamaan mulai bisa dibuka dan para penumpang satu persatu mulai bisa turun dari bagian pintu belakang. Salah seorang kru kabin tetap berusaha untuk membuka pintu depan sebelah kanan. Atas segala upayanya akhirnya pintu itu terbuka dan para penumpang mulai keluar dari pintu-pintu dengan menggunakan slide. Nah, ketika mereka sudah berada di landasan, mereka segera dijemput oleh layanan kedaruratan untuk dibawa menjauh dari lokasi pesawat yang terbakar. Sementara itu, setelah kedua pilot selesai dengan daftar checklistnya, mereka kemudian langsung menyelamatkan diri keluar dari jendela kokpit. Tidak semudah itu mengevakuasi 131 penumpang dari dalam pesawat. Kebanyakan mereka ini terjebak karena asap pekat hitam yang beracun itu mulai masuk ke dalam kabin penumpang. Sejak saat itu, pergerakan para penumpang ini mulai melambat, sehingga kemudian ada beberapa penumpang yang akhirnya tidak bisa keluar. Meskipun kru kabin menjemput kembali penumpang-penumpang ini, tapi akhirnya kru kabin ini harus juga menyelamatkan yang lainnya, hingga menurut tim evakuasi setidaknya ada 55 orang yang meninggal akibat peristiwa terbakarnya pesawat Boeing 737-200 itu. Berita terbakarnya penerbangan 28M ini segera menyebar ke seluruh dunia. Maka kemudian perwakilan dari AAIB atau Biro Investigasi Inggris ini langsung menuju ke Bandara Manchester, tempat pesawat Boeing itu terbakar. Ketika api di pesawat itu telah dipadamkan, maka tim investigasi mulai melakukan penyelidikan. Nah, mereka melakukan penyelidikan bukan hanya di dalam dan juga di luar pesawat, tapi juga di sepanjang runway untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan lain yang menjadi penyebab dari terbakarnya pesawat itu. Alasan penyelidikan yang harus dilakukan adalah untuk mengungkap kenapa pesawat itu bisa terbakar dan kenapa banyak korban jiwa yang jatuh atas peristiwa tersebut. Dari beberapa penyelidikan di lokasi terbakarnya pesawat, kemudian juga investigator melakukan pemeriksaan terhadap bagian luar dan dalam pesawat. Investigator kemudian menemukan adanya masalah pada mesin sebelah kiri pesawat. Selain itu juga mereka mendapatkan keterangan dari penumpang dan saksi-saksi yang menyebutkan pesawat itu terbakar di bagian kiri. Tim investigasi sampai pada sebuah bukti bahwa tempat pembakaran di bagian mesin sebelah kiri ini mengalami keretakan. Ada beberapa retakan yang timbul di bagian pembakaran itu, atau lebih sering disebut sebagai kaleng pembakaran. Retakan itu sebenarnya telah diperbaiki sesuai dengan prosedur oleh pihak maintenance. Mereka melakukan pengelasan. Nah, hal ini juga telah diketahui oleh pabrikan pesawat, tapi ternyata ada salah satu retakan yang cukup panjang dan tidak tertutup oleh sistem pengelasan yang dilakukan oleh kru maintenance, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak efektif menutup celah yang ada. Perbaikan yang tidak sempurna itu akhirnya membuat retakan yang dilas atau yang
diperbaiki terbuka atau pecah dalam penerbangan 28. Retakan yang terbuka itu terlempar dari bagian mesin dan membuat lubang di sayap kiri pesawat sehingga kemudian bahan bakar di sayap sebelah kiri atau tangki sebelah kiri itu bocor. Bocornya bahan bakar dari tangki sebelah kiri mengalir ke mesin yang panas sehingga memicu kebakaran. Setelah mengetahui kenapa pesawat itu terbakar, tim investigasi perlu mengungkap kenapa justru bagian badan pesawat adalah salah satu bagian yang sangat cepat terbakar. Padahal bagian badan dari pesawat Boeing 737 ini seharusnya terlindungi atau tidak mudah terbakar. Nah, investigator kemudian melihat foto-foto di lokasi kejadian, kemudian melihat juga foto ketika pesawat itu terbakar dan mengungkap bahwa ketika pesawat itu menggagalkan proses take off, thrust reverser terbuka. Thrust reverser ini menyalurkan api yang ada di bagian bawah kiri pesawat menuju ke badan pesawat. Nah, hal itulah yang menyebabkan badan pesawat dengan sangat cepatnya terbakar, bahkan asap hitam pekat mulai masuk ke kabin penumpang hanya dalam waktu yang singkat. Satu lagi pertanyaan dari investigator, kenapa api yang berkobar dalam kebakaran itu dengan sangat cepatnya membesar? Nah, investigator lagi-lagi melakukan penyelidikan dan mereka sampai pada sebuah kesimpulan mengenai informasi cuaca. Jadi pada saat pesawat itu menggagalkan proses take off, pesawat mulai meluncur secara perlahan. Atas instruksi dari menara kontrol, pesawat itu kemudian berbelok ke kanan untuk proses evakuasi. Ketika pesawat itu berbelok ke kanan, pesawat melawan arah angin sehingga dengan sangat cepatnya api yang berkobar dari mesin pesawat itu menuju ke bagian-bagian lain dari pesawat Boeing 737-200 itu. Investigator juga harus menyelidiki kenapa banyak jatuh korban dari peristiwa terbakarnya penerbangan 28M. Ketika investigator melakukan penyelidikan terhadap beberapa jumlah penumpang yang meninggal, mereka mendapatkan catatan bahwa hanya ada 6 orang penumpang yang meninggal akibat luka bakar, sementara sisanya meninggal disebabkan menghirup asap beracun dari kebakaran penerbangan 28M. Nah, dari sana investigator juga mengungkap kenapa ada pintu yang tidak bisa terbuka di penerbangan 28M. Ternyata hal itu diketahui bahwa pintu sebelah kanan macet dikarenakan gagal desain. Setelah insiden yang dialami oleh penerbangan British Air Tour 28M ini, kemudian beberapa pihak seperti kru pesawat dan juga layanan kedaruratan mendapatkan penghargaan. Mereka juga dipuji atas kerja kerasnya untuk menyelamatkan banyak nyawa dan menyelamatkan penumpang. Mereka juga mendapatkan pujian atas upayanya dalam menyelamatkan para penumpang dan melakukan tugasnya dengan baik. Pada bulan Agustus tahun 1985 tetap menjadi bulan yang paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Tetapi pelajarannya telah membantu meningkatkan keselamatan dalam industri penerbangan. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan British Air Tours penerbangan 28M. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Hai, halo Delvers, kangen deh aku bacain komen lagi dari kalian. Hari ini spesial bakal aku bacain 4 komen ya. Yang pertama adalah dari Kak Purwanti. Ini aku bacain dari kapal Norman Atlantic yang terbakar ya. Saya bisa berimajinasi ketika mendengar cerita meski tidak harus melihat secara visual. Channel ini yang bikin saya selalu penasaran setiap cerita yang selalu terjadi musibah. Suara pembawa cerita bikin terngiang-ngiang dan seperti ada dalam situasi dalam kisah yang dibawakan Tamara Delf. Terima kasih banyak untuk Kak Purwanti ya, Purwati. Kemudian dari Kak Muhammad Subagja Arafi. Kak Tamara, terima kasih sudah membuat konten selama ini. Saya dari kecil suka sama dunia transportasi, khususnya pesawat. Dari kecil waktu zaman-zaman Indovision masih ada, saya suka banget mantengin Nat Geo buat nonton Air Crash Investigation. Sekarang dengan hadirnya Kak Tamara, saya seperti menonton Air Crash Investigation versi Indonesia. Terima kasih Kak, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak buat Kak Muhammad Subagja. Dan berikutnya adalah dari Kak Dimas Panji. Selalu juara kalau buat penontonnya tegang. Good job Tamara and team. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah penumpang tenang di sana. Amin. Terima kasih Kak. Dan yang terakhir dari Kak Peter Hosia. Aku udah pernah bacain sih, tapi aku seneng buat bacain komen kalian. Kak Tamara Delf, terima kasih di atas perkongsian video ini. Saya sangat suka melihat video kakak ini hingga setiap babak penceritaan memberikan emosi sesuai sehingga selesai. Salam takziah buat semua yang telah meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Peter. Salam untuk teman-teman di Malaysia. Terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan bosan untuk nontonin videonya Tamara Delf karena aku juga bakal bahas pelayaran-pelayaran lagi di episode
selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.